Shalom semuanya, sebentar lagi kebaktian online kita akan dimulai. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara semua boleh mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dapat datang di hadapan Tuhan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, mari kita tetap berpakaian rapi, sekalipun kita di rumah, kita berpakaian rapi untuk datang di hadirat Tuhan. Yang kedua, kita siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Jika ada poin-poin yang penting di dalam hidup kita, di mana kita merasa itu bisa membangun hidup kita catat dan kita belajar bersama. Yang ketiga, mari kita sekalipun di rumah kita, saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tetap excited, kita boleh melompat, kita boleh menari, kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang keempat, mari kita jauhkan semua distraction yang ada, baik itu gadget atau apapun yang bisa membuat kita tidak konsentrasi di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Anda siap untuk kebaktian online bersama dengan kami? Mari kita sama-sama memulai kebaktian online ini. Tuhan Yesus berkati. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Saya sungguh berharap dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, aku berharap sungguh-sungguh semua kita baik-baik saja. Dan saya percaya sungguh ketika kita bersama-sama mencari Tuhan, firman Tuhan berkata sungguh 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, sungguh Tuhan hadir. Saya percaya sungguh Tuhan mau hadir di dalam penyembahanmu, Tuhan mau hadir di dalam hidupmu, dan hadirat Tuhan akan seperti mata air yang mengalir, membasahi, menyejukkan kehidupanmu, jiwamu, rohmu, dan pikiranmu. Saya rindu mengajak setiap kita siapkan hatimu, sungguh-sungguh kita mau sama-sama menyembah Tuhan, sebab tidak ada yang lain seperti Dia. Dan kami percaya Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Bapa ini kami mau datang, kami mau menyembah di dalam hadirat-Mu. Lalu kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir. Dan jamah hati kami sekali lagi. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Angkat hati kami Tuhan.
terbatas kuasa-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Segenap hatimu katakan kau yakin Dia hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Puji Dia, sembah Dia, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Kau besar. Oh, Kau besar Tuhan. Menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Klaimkan ini, katakan Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Sungguh, oh pagi hari ini kau percaya Tuhan hadir di dalam setiap pujian penyembahan-Mu. Mulai klaimkan akan ada kesembuhan terjadi. Mulai klaimkan, oh akan ada kelepasan terjadi. Akan ada pemulihan terjadi di dalam setiap rumah, di dalam setiap kehidupan-Mu. Oh, kami percaya, kami yakin kemenangan Kau berikan buat setiap umat-Mu Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap orang-orang yang berada di dalam kelemahan. Malah pagi hari ini, saat ini juga kuasa yang tak terbatas turun atas setiap umat-Mu. Turun dan mengalir, mengalir, turun Tuhan atas setiap kehidupan umat-Mu. Oh, sembah Dia. Mengalir, mengalir. Oh, kuasa yang tak terbatas mengalir kirana. Kami percaya mengalir, mengalir, turun, turun atas setiap orang-orang yang haus dan menantikan kekuatan Tuhan tercurah. Oh, mengalir, 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 kuasa yang tak terbatas mengalir, flowing. Oh, kami terima, oh kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Klaimkan ini dalam kehidupan-Mu. Terima di dalam iman-Mu. Kuasa yang tak terbatas turun atas hidup-Mu. Kau nyata
lagi katakan, angkat tanganmu, katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, terjadi di sini. Kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Oh, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, Engkaulah yang mempunyai kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami serahkan seluruh umat Exodus dimanapun mereka berada Tuhan, dari ujung penjuru sampai ke ujung penjuru. Oh, kuasa-Mu yang tak terbatas turun atas setiap kami. Engkau buat kami bertumbuh di setiap musim kehidupan kami di dalam nama Kristus. Kita yang percaya, kita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Sungguh saudara percaya, kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Sungguh di dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia akan membuat kita bertumbuh sesuai dengan musim kita, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Bersatulah, mari, mari kita bersatu. Kami mau bersehati sepikiran. Runtuhkan tembok yang merintangi, bekerjalah
Engkau. Dan kami percaya Tuhan Kau mau membawa setiap kami dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Hanya dengan Tuhan, hanya denganmu Tuhan. Yes. Thank you Tuhan, katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Hanya denganmu Yesus. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau memegang setiap kami Yesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, kalau engkau percaya, engkau boleh tepuk tangan, kau boleh bersorak buat Dia. Oh terima kasih Yesus, hanya denganmu kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kau sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Klaimkan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. From glory to glory with you Jesus. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau mau membawa kami masuk untuk memandang kemuliaan yang Kau miliki di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh kemuliaan adalah milik-Mu. Kemuliaan adalah milik-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Mari anak jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, kau boleh sungguh-sungguh menenangkan hatimu di hadirat Dia. Siapkan hatimu lebih lagi untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat-Nya. Sebab dikatakan di dalam hadirat-Nya ada mata air yang baru. Digambarkan di dalam firman Tuhan, hadirat-Nya itu seperti sungai yang mengalir, yang bisa memenuhi engkau lebih lagi.
memberkatikan dia. Terima kasih Tuhan. Kau memegang nafas kami. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. We miss you Lord. We miss you Lord. Yesus memegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Panggil dia Yesus. Yesus memegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlari ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Sungguh indah, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Yesus memegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlari, berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu,
depanmu, Dia ada bagimu. Dia ada bagi setiap anak-anak yang membutuhkan. Pagi hari ini kalau engkau sungguh-sungguh memerlukan lawatannya, memerlukan pelukan kasihnya, memerlukan penghiburannya, sesungguhnya Tuhan itu dekat. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau berlari, berlari ku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan, dalam hadirat-Mu ada urapan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Yes, Lord, Tuhan, Bapa, ini waktumu. Ini waktumu, dan pakai setiap Tuhan firman yang akan kami dengar. Biarkan firman-Mu memeluk hati yang terluka. Firman-Mu membalut. Firman-Mu mengenyangkan. Firman-Mu kembali Tuhan menguatkan. Firman-Mu berkata buluh yang terkulai tidak akan Engkau patahkan. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu akan turun pengurapan yang baru buat setiap orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukannya. Kami percaya, kami serahkan penyembahan kami pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Terus beracara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Oh, biarkan firman itu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan berbicara kepada setiap hati dan setiap roh, setiap jiwa, setiap pikiran. Thank you Jesus, we love you. We really love you. Thank you Tuhan untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya Tuhan hadir di tempat di mana kita berada, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa datang beribadah, tapi kami tahu bahwa hadirat-Mu sanggup melawat kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami anugerah untuk berlari masuk ke hadirat-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan urapan yang baru. Tuhan, saat ini kami siap menerima firman-Mu, bangkitkan roh kami sekali lagi lewat setiap firman yang kami dengar. Dan Tuhan, jadikan hati kami adalah tanah yang baik, sehingga setiap benih yang kami dengar boleh jatuh di tanah yang sanggup membuahkan benih itu 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, siapa yang excited saudara, yang masih bersemangat berapi-api, apalagi kalau waktu kita dengar 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita akan bisa sama-sama beribadah lagi di gereja. Lambai-lambaikan tangannya. Ada? Wow, gitu ya. Kita sangat bersemangat, kita sangat excited karena dari angket yang kita lihat ternyata cukup banyak orang yang antusias, yang rindu untuk beribadah lagi di gereja. Amin. Karena itu saya percaya sungguh wabah corona ini sekalipun rasanya nggak enak gitu ya, tetapi wabah ini diizinkan Tuhan untuk mengubah hati kita menjadi semakin rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Oke, dan hari ini Tuhan memberikan kita satu tema khotbah yang menurut saya luar biasa, saudara ya. Waktu kita memasuki satu masa yang baru, Tuhan mau juga membuat kita punya satu prioritas yang baru, saudara.
Ya, dan tema kita hari ini yang Tuhan berikan adalah new normal priority atau urutan hidup yang normal dan baru, Saudara. Ya, saya percaya lewat apa yang kita alami beberapa bulan ini kita tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk melihat bahwa rancangan manusia selama-lamanya tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. God's plan is always above man's plan, ya. Yang tahun ini punya rencana mau pergi kemana-mana batal semua, saudara, ya. Tetapi ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih luar biasa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tahu saudara apa? Pemulihan demi pemulihan terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ya. Siapa yang mengalami pemulihan, anak-anak mulai baca Alkitab. Siapa yang mengalami pemulihan di rumah punya banyak waktu menemani anak, yang anaknya juga punya banyak waktu dengan orang tua. Ini semua adalah satu rencana Tuhan yang jauh lebih baik daripada rencana kita, saudara. Dan sebelum saya mulai khotbah hari ini, saya ingin sharingkan, saudara, satu mimpi yang menurut saya ini adalah mimpi yang cukup berarti, yang Tuhan berikan bukan sama saya, saudara, tapi kebetulan ada seorang hamba Tuhan yang diberikan mimpi selagi kita mengalami wabah ini, gitu ya. Dan saya rasa mimpi ini sangat berkenaan dengan apa yang akan saya bawa hari ini, yaitu tentang new priority, ya. Nah, pendeta ini diberikan mimpi sama Tuhan, yaitu bahwa satu waktu dia lagi naik mobil, saudara. Dia lagi naik mobil, waktu dia keluar ke jalan raya, dia menemui satu kemacetan yang luar biasa ruwetnya, saudara, ya. Ada mobil polisi, ada mobil ambulans, ada mobil apa aja gitu ya, pokoknya rame dan ruwet dan macet sampai dia rasanya tuh mumet gitu, saudara, ya, ngelihat situasi seperti itu. Kemudian seperti ada suara yang berbisik kepada dia, belok. Di sini ada gang kecil, belok ke sana gitu ya. Lalu dia belok masuk ke gang di kanan dia itu, dan di sana ada tempat cuci mobil, saudara, ya. Lalu ada kegerakan dalam hatinya, ya udahlah daripada di sana macet, saya cuci mobil aja gitu ya. Lalu waktu dia pergi ke cuci mobil, saudara, waktu mulai disemprot gitu ya dengan air itu, dia heran gitu ya, kenapa yang keluar dari air semprotan itu sangat kotor, saudara, ya. Padahal menurut dia mobil saya nggak kotor-kotor amat gitu ya, tapi waktu disemprot itu seperti ada banyak tanah liat, saudara, wah pokoknya macam-macam warnanya nggak keru-keruan gitu ya. Dia merasa ini aneh sekali gitu ya. Lalu selesai dia cuci, selesai dicuci semua kaca badan mobilnya, dia pikir dia sudah mau keluar. Tiba-tiba ada salah satu orang di bengkel itu gak kasih dia keluar. Tiba-tiba bannya itu dicopotin, saudara. Loh. Ini kenapa kok ban saya dicopotin? Ternyata digantiin ban yang baru, saudara. Kalau saudara tahu ban itu sekali ganti mesti 4 gitu ya. Supaya seimbang, supaya nggak oleng gitu ya. Nggak salah satunya gimana gitu ya bermasalah. Dan dia heran, saya ini cuma cuci mobil kok digantiin ban mobil gitu ya. Dan akhirnya pokoknya singkat cerita setelah selesai semuanya, dia keluar dari tempat cuci mobil itu, dia merasa wow, kok aku seperti mobil ini sama sekali beda sama waktu saya datang tadi ke tempat cuci mobil ini. Rasanya ada sesuatu yang enak sekali yang sebelumnya tidak dirasakan. Ya, lalu setelah itu dia ada satu suara bilang, kamu keluar dari gang itu, pokoknya keluar nanti ada jalan besar gitu ya. Dan kamu akan menghindari kemacetan yang tadi. Dan lalu dia ikutin suara itu dan beneran ada jalan keluar, saudara. Lalu dia udah mimpinya berakhir, saudara. Dan waktu dia pikirkan, dia renungkan ini mimpi tentang apa ya. Ternyata saudara, Tuhan berikan dia pengertian seperti ini. Pada waktu kita semua mengalami wabah corona ini, saudara, kita seperti dihadang. Segala kesibukan kita seperti diberhentikan oleh kemacetan tadi. Kita di stop gitu ya, seluruh dunia seperti sedang tombolnya tuh ditekan pause gitu ya. Semua yang sibuk sini sana sampai lupa keluarga, lupa anak, saudara, pause, semuanya berhenti. Dan pada waktu berhenti itu sebenarnya Tuhan mau kita ngapain gitu ya. Tuhan mau kita membersihkan diri kita. Seperti mobil ini, dia nggak sadar selama ini mobil dipakai. Dia nggak sadar seberapa banyak kotoran yang sudah nempel sama mobil ini, saudara. Tapi waktu dia karena kemacetan itu dia di stop, dia masuk ke tempat cuci mobil, dia baru sadar. Ternyata mobil saya ini bukan hanya kotor, tetapi juga apa?
perlu diganti bannya, saudara. Mengganti ban di sini berarti apa? Yaitu ada keseimbangan yang perlu diatur kembali. Ada prioritas yang perlu diseimbangkan kembali. Karena itu waktu saya dengar mimpi ini saya sangat excited, saudara. Kenapa? Karena ini sangat berkenaan dengan apa yang saya dapat gitu ya. Waktu saya mempersiapkan firman ini tentang new priority, Tuhan munculkan saya satu ayat gitu ya. Dan ayat ini biasanya saya lewatin, saudara ya. Karena ayat ini ya menurut kita semua tahu gitu ya. Dan kita merasa nggak ada yang luar biasa dengan ayat ini. Tetapi setelah kita lewat wabah corona, saya pikir-pikir benar juga ya. Sepertinya selama ini kita tidak menghidupi ayat ini gitu ya. Oke, kita sama-sama baca di dalam Matius 6 ayat 25. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, ya. Saudara bisa kepikir nggak? Waktu kita belum masuk wabah corona, kita nggak begitu pentingin kesehatan, bener nggak? Kita nggak begitu mementingkan hidup. Kita merasa hidup itu pasti ada. Besok bangun pasti bisa bangun, bener nggak? Ya, besok bangun pasti masih sehat. Kita nggak ada sedikit pun khawatir atau terpikir akan ada virus atau akan ada kematian, itu nggak ada, saudara. Dulu itu kita merasa yang paling penting apa? Cari uang. Yang paling penting makan enak. Yang paling penting bisa beli baju bagus. Benar nggak? Prioritas hidup kita seakan-akan kebalik, saudara. Bahkan kalau kita dapati kadang-kadang gitu ya. Kalau kita mungkin diundang orang. Atau misalnya kita ada kesempatan. Sekali-kali merayakan celebration. Kita pergi ke satu restoran yang sepuasnya, saudara ya. Wah, kamu boleh makan apa aja. Saudara bisa bayangin gak, waktu kita ambil makanan itu, kita benar-benar makan itu untuk dinikmati apa makan untuk balik modal, saudara ya. Seringkali kita mengambil makanan itu gak kira-kira, saudara, sampai banyaknya, sampai wah ditumpuk di atas meja, habis itu bingung. Gimana ngabisinnya ya? Setelah itu sampai makanan itu sepertinya harus dibuang, saudara ya. Harus ditutup-tutup pakai tisu karena kalau enggak didenda, benar enggak? Wah, ini kita mesti bertobat ya. Waktu itu apa? Prioritas kita adalah makan. Enggak peduli kekenyangan, enggak peduli kolesterol, enggak peduli asam urat. Wah, itu ditinggal dulu, saudara ya. Yang penting nikmat ya, saudara ya. Tapi hari ini Tuhan sedang mengubah prioritas kita. Tuhan mau kita berpikir kembali sebenarnya yang lebih penting makannya apa hidupnya. Yang lebih penting kesehatan atau makannya atau menikmati di lidahnya. Nah saudara, hari ini Tuhan mau kita belajar bagaimana kita punya satu prioritas hidup yang benar. Prioritas yang gak kebalik lagi saking kenyamanan, ya, saking keenakan, saking banyaknya berkat sampai kita membuang berkat. Benar gak saudara ya? Karena itu saya mau bagikan hari ini dari satu ayat yang saya rasa luar biasa, yaitu dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Di sana dikatakan sebab segala sesuatu adalah, baca bersama saya, dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan untuk Dia, saudara. Firman ini begitu pendek dan simpel, tapi seringkali kita nggak menghidupi, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia. Ini loh prioritas hidup yang semestinya, saudara. Ya, dan Rasul Paulus juga berkata dalam Kisah Para Rasul, sebab di dalam Dia kita hidup. Bukan di dalam dunia loh. Di dalam siapa? Dalam Yesus. Jangan bilang yang belakangnya, kita bergerak dan kita ada. Hidup aja, kalau gak ada Yesus gak ada hidup, saudara. Sebab di dalam Dia kita hidup. Karena itu prioritas yang seharusnya bukanlah makan atau gak makan. Prioritas yang seharusnya bukanlah uang kita ada berapa di tabungan. Prioritas kita sebenarnya bukanlah ada waktu atau gak ada waktu. Tapi apakah kita tahu bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Dan oleh Dia, dan untuk Dia, saudara. Kalau saudara tahu artinya ayat ini, maka saudara akan menghidupi satu kehidupan yang berbeda. Amin. Setuju? Mau belajar, saudara?
Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar yang pertama. Kalau segala sesuatu dari Dia, maka kita harus belajar yang pertama, bersyukur. Saudara, belajar menghargai. Saudara, saya belajar banyak dari hal ini. Sebelum virus corona, saya gak pernah bersyukur untuk Gojek sedemikiannya gitu ya. Dulu saya merasa ya puji Tuhan, ini kan kemajuan teknologi gitu ya. Kita bisa naik Gojek, naik Grab kemana-mana. Wah, udah kemana-mana saudara ya. Waktu saat ini Gojek, Grab tidak melayani, baru kita tahu rasanya menghargai. Benar saudara? Wah, rasanya aduh, berharga banget tuh bisa naik Gojek atau bisa naik Grab, benar? Atau berharga banget bisa diantar sama suami karena nggak boleh naik Grab ya, saudara. Dan banyak hal yang kita nggak syukuri sebenarnya selama ini. Saya pun beberapa minggu ini semakin saya pikirkan, semakin saya punya satu perasaan yang mendalam. Saya bersyukur, saya punya 2 anak yang koboi. Kalau dulu saya sering bilang, aduh, punya anak laki itu ya susah gitu ya. Dulu saya sering bilang kalau punya anak laki itu capek. Punya anak laki itu gak berhenti-berhenti. Saudara benar gak? Ya memang benar faktanya begitu. Tetapi kalau saudara tahu bahwa segala sesuatu dari Dia, saudara tidak akan lagi berpikir seperti itu. Kita akan mulai mengucap syukur saudara. Oh ternyata punya anak laki banyak faedahnya, benar ya? Wah anak saya dalam liburan home learning 3 bulan ini saya mendapati ternyata dia tidak senakal yang saya pikir. Ya. Ternyata dia punya hal-hal yang menyenangkan, ternyata dia punya hal-hal yang bisa saya kagumi. Selama ini gak pernah saya syukuri, yang saya lihat apa? Kacamata pembesarnya, nakalnya, membantahnya gitu ya. Makannya banyak gak diet-diet gitu ya saudara ya. Tapi sekarang saya bersyukur. Saya merasa Tuhan terima kasih Engkau berikan aku satu anak yang spesial ya, oke. Karena itu ada satu ayat yang saya rindu kita semua belajar di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Sampai 8 tetapi khususnya ayat 6. Di sana dikatakan memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup. Wah, 2 kata ini sangat penting saudara. Kalau kita tahu segala sesuatu dari Dia, kita seharusnya punya rasa cukup atau rasa bersyukur. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup baru memberi apa? Keuntungan yang besar saudara. Seringkali manusia itu aneh saudara ya. Seringkali kita itu dikasih makin banyak makin rasanya enggak cukup. Ya apa iya saudara ya. Seringkali waktu kita dulu mungkin belum punya sepeda. Wah dikasih 1 sepeda tuh bersyukur gitu ya. Waktu sudah punya 2 sepeda atau 3 sepeda, entah kenapa rasa syukurnya hilang saudara ya. Ini penyakitnya manusia, semakin diberkati semakin gak bersyukur. Tapi hari ini kita mau berbalik kepada prioritas yang benar. Harusnya kita semakin bersyukur, harusnya kita makin merasa luar biasa, merasa lebih dari sebelumnya, amin. Sebab apa di sini dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, di sini ada ayat yang saya lewati karena panjang. Ada satu kata di sini dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Kita ini datang ke dunia kosong, saudara ya, tangan kosong ya. Minggu lalu ada 2 baby yang lahir di antara kita ya. Kita mau berikan congrats ya buat anaknya Yeni. Yang kedua namanya Rev ya. Dan satu lagi anaknya Titah namanya Anggi ya. Mereka datang ke dunia gak bawa emas saudara. Gak bawa tabungan. Tapi bisa digedein. Ya benar kan? Setiap kita sama. Kita sampai hari ini kita bisa punya baju. Kita punya bahkan ada yang sudah punya mobil, punya rumah. Itu kira-kira apa? Bukan hasil usaha kita loh. Itu anugerah. Ya. Makanya asal ada makanan dan pakaian sebenarnya kita itu sudah mengucap syukur. Dan dikatakan di akhir ayat ini tetapi mereka yang ingin kaya. Saya garis bawain kata ingin kaya. Dalam 10 hukum Taurat Musa berkata jangan mengingini milik sesamamu.
Ingin atau kata mengingini ini bahaya, saudara ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang bahkan menenggelamkan manusia dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, seringkali Tuhan tuh sudah berikan kita cukup bahkan lebih. Tapi kita gak pernah rasa cukup. Ada satu rasa ingin. Selalu nengok ke tetangga. Wis, dia baru beli ini baru loh. Kok saya belum punya. Rumahnya 2 lantai kok saya belum punya. Yang 2 lantai itu rumahnya kok 3 lantai. Selalu tidak pernah puas. Benar saudara? Selalu ada keinginan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan waktu kita tidak mengontrol keinginan ini. Seringkali keinginan kita ini mencobai kita. Membuat kita masuk dalam jerat. Benar enggak? Waktu kita ingin kaya. Enggak tahu tujuannya apa. Tujuan kayanya apa. Pokoknya saya pengen lebih dari orang itu. Benar enggak? Akhirnya kita masuk dalam jerat. Supaya cepat kaya apa? Coba aja yang gampang. Dan itu jerat saudara. Masuk dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Bahkan menenggelamkan kita dalam keruntuhan dan kebinasaan. Seperti Yudas ya. Hanya untuk 30 keping uang perak. Akhirnya dia mati dalam kebinasaan. Saudara, hari ini yang pertama. Priority pertama kita harus tahu segalanya dari Tuhan. Kita harus belajar bersyukur. Belajar menghargai. Belajar merasa cukup. Jangan selalu banding-bandingin sama sebelah. Karena Tuhan memberi jatah beda-beda saudara ya. Dan semakin banyak yang dipercayakan sebenarnya semakin susah untuk menjaga. Benar apa benar? Ya, waktu kita masih miskin kita bisa rendah hati. Waktu kita sudah diberkati apakah rendah hatinya masih ada? Apakah kita masih bisa peduli dengan orang lain? Tanda tanya saudara. Karena itu yang pertama. Sadari segala sesuatu dari Dia, belajar mengucap syukur. Apapun keadaanmu, amin. Nah yang kedua saudara, kalau kita tahu segala sesuatu dari Dia, maka kita harus belajar menjaga hidup ini jangan sampai hidup kita membuat Tuhan marah. Ya benar ya, segala sesuatunya dari Dia, kayak kita anak saudara ya. Kalau kita jadi anak-anak paling takut papa marah, kenapa? Kalau papa marah nggak dikasih uang saku, benar? Ya, kalau papa marah nanti nggak ada mainan. Kalau mama marah nggak dikasih makan, apa benar, saudara ya? Karena itu waktu kita tahu segala sesuatu dari Dia, kita harus jaga hidup kita sedemikian sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan, sehingga hidup kita betul di matanya. Seperti anak, saudara. Apa yang menyedihkan hati orang tua? Bukan nilainya, saudara. Kalau dia nilainya kurang, kita masih nggak apa-apa, benar ya. Tapi yang paling menyedihkan seorang mama atau papa, saat anak itu tidak mau dengar-dengaran. Saat kita menasihatkan yang baik, tapi anak ini nggak mau dengar. Sampai akhirnya dia harus nubruk tembok, harus kena pisau, harus jatuh dulu, baru sadar. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Dalam hidup ini seperti yang dikatakan di dalam mimpi tadi. Waktu kita dikurung di rumah, masa-masa di rumah adalah masa di mana Tuhan mau mengintrospeksi diri kita. Tuhan mau membersihkan hidup kita. Apakah ada sesuatu yang selama ini kita sembunyikan atau kotoran sudah nempel lama yang sebenarnya Tuhan gak suka banget itu ada di dalam hidup kita. Dan sebenarnya dosa itu menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Tapi kita nggak pernah sadar. Dan diberi waktu saudara dalam masa-masa di rumah ini, inilah waktunya Tuhan mau kita datang. Kita bertobat, kita membersihkan hidup kita. Supaya berkat itu mengalir lagi. Bukan karena berkatnya saudara. Tapi supaya hubungan kita dengan Tuhan baik lagi. Amin. Karena segala sesuatu dari Dia. Bisa bayangin gak saudara? Kalau saudara dengan Tuhan hubungannya tidak baik, kira-kira gimana? Segala sesuatu dari Dia loh. Artinya apa? Sewaktu-waktu saudara bisa kehilangan sesuatu. Sewaktu-waktu apa yang saudara nikmati bisa dihentikan. Kayak anak kita kalau dia lagi nakal dihukum. Biasanya apa hukumannya? Diambil sesuatu yang dia suka. Benar gak? Supaya dia tahu itu salah. Karena itu saudara, hari-hari ini
Kalau engkau merasakan ada hal-hal yang kurang lancar, mungkin ada hal-hal yang kau rasa kok enggak tembus-tembus, coba saudara datang kepada Tuhan. Cek, Tuhan selidiki aku. Adakah hal-hal yang perlu aku berbalik, yang perlu aku sadari, yang perlu aku bersihkan. Sebab ada satu firman yang sangat bagus di dalam 1 Samuel, yaitu firman Tuhan kepada Saul lewat Nabi Samuel. Dikatakan sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik dari korban sembelihan. Dan memperhatikan itu lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Tuhan memberikan semua hidup yang kita nikmati sekarang. Dan semua berkat yang kita nikmati anak-anak. Tuhan gak minta yang lain. Tuhan minta, ayo nak dengar-dengeran. Ayo nak hidup yang benar. Hidup ini dari aku loh. Artinya hidup kita ini membawa namanya Tuhan, saudara. Dalam doa Bapak kami dikatakan apa? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya kalau kita berani panggil Tuhan itu Bapak kita, coba cek dan bercermin apakah hidup kita sudah seperti Bapak kita. Dikuduskanlah namamu, artinya apa? Tuhan biarkan namamu dimuliakan lewat hidupku. Tapi gimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita nggak mau bertobat? Kalau kita nggak mau dengar-dengeran? Dan ada satu ayat yang saya sangat suka saudara, di dalam Mazmur 29 ayat 2. Di sana pemazmur berkata begini saudara, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Kok aneh sih? Kenapa datang kepada Tuhan bukan bawa persembahan? Kenapa datang kepada Tuhan bukan bawa yang lain tapi berhiaskan apa? Kekudusan. Saudara, kemarin saya sempat mendengar satu khotbah yang sangat memberkati saya. Dikatakan apa? Worship atau penyembahan kepada Allah itu diambil dari kata worth, yaitu worth it, ya, berharga, sama ship. Ship itu sesuatu ya, relationship ya, apa ship gitu ya. Saudara, worship. Worship atau penyembahan kita kepada Tuhan adalah satu respon kita saat kita merasa Dia layak disembah. Saat kita tahu bahwa Dia itu kudus. Saat kita tahu bahwa Dia itu memberikan segalanya dalam hidup kita. Saat kita tahu bahwa Dia itu Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita memberikan yang seharusnya. Dan tahukah saudara, penyembahan yang paling berkenan kepada Tuhan adalah hidupmu yang dikuduskan. Persembahan yang berhiaskan kekudusan. Imamat berkata apa saudara? Musa berkata sama orang Israel, kuduslah kamu bagiku. Sebab aku telah mengambil kamu dari bangsa-bangsa untuk menjadi milikku. Saudara, kita diselamatkan dengan darah yang mahal. Bukan supaya kita cuma selamat dan leha-leha balik lagi ke kehidupan kita yang lama. Tapi kita diselamatkan untuk menyembah Dia. Let my people go to worship me in holiness. Tuhan mau anak-anaknya hidup kudus. Karena itu saudara, prioritas hidup kita bukan lagi apa yang dipandang oleh dunia. Bukan kesuksesan, bukan berapa harta yang saudara punya. Tapi apakah saudara hidup kudus? Apakah hidupmu benar di hadapan Dia? Itu prioritas hidup kita. Saudara, tahukah saudara kenapa malaikat begitu berkuasa? Padahal kitab Ibrani bilang malaikat itu cuma roh yang melayani. Malaikat itu cuma roh yang melayani Tuhan di surga dan roh yang melayani kita. Tapi kenapa malaikat bisa punya kuasa? Karena malaikat is holy. Karena malaikat itu kudus saudara. Di mana ada kekudusan, di situ Tuhan menyatakan dirinya. Tanpa kekudusan there is no glory. Tanpa kekudusan tidak ada kuasa. Tanpa kekudusan Tuhan tidak bisa menyatakan sedikit pun dari dirinya. Karena Tuhan adalah kudus. Karena itu kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Karena itu sebelum kita masuk saudara di dalam satu masa di mana semuanya normal. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Cek.
Is my life holy? Like my God, my Father is holy. Apakah hidup saya sudah layak Tuhan? Kalau segala sesuatunya dari Engkau, apakah aku sudah membawa kemuliaan nama-Mu dengan hidup kudus? Amin. Saya percaya waktu saudara hidup kudus, pertolongan Tuhan akan lebih nyata. Waktu saudara hidup kudus, suara Tuhan akan lebih nyata. Waktu saudara menanggalkan segala dosa-dosa, jalan saudara akan lebih rata. Sebab Tuhan memimpin umatnya yang mau hidup kudus. Amin. Ini adalah prioritas yang pertama. Kita gak hanya belajar merasa cukup bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, tapi kita juga belajar untuk menghidupi Tuhan yang berikan, hidup yang Tuhan beri dengan hidup kudus. Mendengarkan, taat. Amin. Yang kedua saudara, dikatakan segala sesuatu bukan hanya dari Dia tetapi oleh Dia. Hari-hari ini saudara, saya semakin menyadari hidup ini tidak bisa lagi dengan kekuatan dan kepandaian kita. Setuju dengan saya? Sehebat apapun kita di masa yang lalu, pengalaman kita mengatakan kita tidak bisa menghadapi masa-masa yang tidak menentu ini dengan pengalaman. Dokter-dokter angkat tangan, pemerintah angkat tangan, pengusaha angkat tangan, guru-guru angkat tangan. Orang tua pun angkat tangan saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita benar-benar tidak tahu. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 6 ayat 12, benar sekali. Siapakah yang mengetahui apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Dan siapakah yang mengetahui apa yang baik untuk hidupnya dalam waktu yang pendek yang Tuhan berikan dalam hidupnya yang sia-sia, yang ditempuh seperti bayangan saudara. Gak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu our new priority, kita harus belajar hidup oleh Dia. Bukan lagi bersandar pengalaman, bukan lagi bersandar kepandaian. Memang Tuhan berikan kita kepandaian untuk kita mengatasi masalah. Benar, tapi bukan itu yang kita andalkan saudara. Kitab Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan ada firman Tuhan kepada Zerubabel. Di sana dikatakan apa, kita baca sama-sama. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan apa? Kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam, saudara. Tuhan berkata, kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya saya suka sekali, di sana dikatakan apa? Bukan dengan kekuatan militer. Kekuatan militer itu apa? Kekuatan di luar. Bantuan ya, bantuan di luar kita. Bukan pula dengan kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil. Melainkan dengan Rohku. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau mengajari kita. Satu cara hidup yang baru, prioritas hidup yang baru adalah tidak lagi mengandalkan diri kita. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Tidak lagi mengandalkan kepandaian kita, tapi mengandalkan apa? Roh Tuhan. Saudara, itulah yang kita alami, yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Saya harap jemaat Exodus tidak lupa. Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong. Roh Kudus dicurahkan sebagai penghibur, pengajar, penuntun, pembimbing, saudara. Kenapa? Karena kita tidak cukup kuat. Karena di bumi ini kita sangat terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatan, tapi dengan Rohku. Saya pengen berikan satu contoh di dalam Alkitab saudara. Ada seorang yang sangat luar biasa menurut saya. Seorang yang dari lahirnya, dari sebelum di kandungan ibunya sudah dinubuatkan. Tuhan berkata kepada mama dan papanya, aku akan berikan kau seorang anak laki-laki. Anak ini harus kau kuduskan karena aku akan pakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman musuh orang Filistin. Aku akan memberikan dia kekuatan yang luar biasa untuk dia jadi pahlawan. Menurut saudara, kalau saudara jadi Simpson, kira-kira gimana? Wow, I am a special man. Saya ini diurapi luar biasa. Saya ini dipilih Tuhan loh.
Sebelum di kandungan ibu pun ada nubuatan yang jelas. Seharusnya, saya punya pikir sampai saya sharing di dalam sel grup saya nggak habis pikir saudara. Kenapa Simson yang diberikan satu panggilan luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel, dia nggak bisa menghargai loh. Makanya kembali lagi kepada poin pertama tadi. Manusia itu punya penyakit saudara ya. Semakin diberi semakin gak bisa menghargai. Semakin gak punya semakin menghargai, benar? Oke, kita balik cerita Simson. Lalu Simson ini saudara dia mulai ceritanya dia mulai sangat hebat saudara. Tuhan berikan kekuatan luar biasa, dia bisa mencapik singa seperti mencapik anak domba. Bayangin saudara. Dia punya kekuatan saudara luar biasa, dengan satu rahang keledai dia bisa membunuh ratusan orang. Tapi saudara, waktu Simson mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan roh Tuhan. Padahal jelas-jelas dikatakan apa? Roh Tuhan akan pakai dia. Tapi dia gak mengandalkan, dia andalkan kekuatannya. Dia anggap saya punya kekuatan karena roh Tuhan selalu bersama dengan saya. Sampai pada akhir hidupnya kalau saudara baca ini sangat tragis saudara. Simson akhirnya jatuh gagal di tangan seorang wanita. Dia menganggap remeh. Dia pikir Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tapi di detik dia berpikir demikian, Tuhan telah meninggalkan dia. Waktu dia berkata kepada Delila, kepada perempuan yang dia suka, oh sumber kekuatanku ya, mau tahu? Nih di rambut saya nih gitu ya. Dari kecil nih gak pernah kena pisau cukur. Kalau dicukur saya mati deh, gak punya kekuatan kayak gitu. Oh gitu ya, oke makasih mas, makasih bang gitu ya. Saudara, karena dia menganggap remeh akhirnya. Benar-benar waktu dia langgar perjanjiannya dengan Tuhan, kekuatannya habis. Akhirnya dia ditangkap oleh musuh, dicungkil kedua matanya. Dijadikan budak untuk menggiling saudara. Seperti gambar yang saudara lihat. Dia jadi tertawaan musuh, olok-olokan musuh. Bahkan dia disuruh melawak saudara. Betapa nama Tuhan dipermalukan oleh seorang Simson. Waktu dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau Simson aja yang diberi kekuatan luar biasa bisa berakhir seperti ini, bagaimana dengan kita? Kita gak punya kekuatan super saudara, kita semua orang biasa. Tapi saya mau katakan hari ini kalau saudara mau bersandar kepada roh Tuhan, saya jamin saudara tidak akan berakhir seperti Simson. Waktu saudara tidak lagi mengandalkan kekuatan saudara dan saudara mengakui Tuhan aku butuh rohmu. Saya percaya roh Tuhan akan membuat saudara selangkah demi selangkah saudara kuat. Saudara sampai saudara bisa berkata seperti Paulus. Paulus berkata di dalam Filipi 4 di sana dikatakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara, gak ada seorang pun seperti Paulus di antara kita. Yang sudah pernah dipenjara, pernah gak? Pernah dilempar batu? Pernah mengalami karam kapal beberapa kali? Pernah sampai dikira mati, diusung keluar kota saudara? Habis dipenjara, dipasung keluar, masuk penjara lagi. Saudara, Paulus mengalami penderitaan yang sangat amat banyak. Tapi dikatakan apa? Oleh dia. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada sesuatu pun yang gak bisa kulewati. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu sukar. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan Paulus tetap berdiri teguh. Karena apa? Dia mendasarkan hidupnya oleh dia. Menggantungkan kekuatannya dalam roh Tuhan. Bukan kekuatan pribadinya. Amin saudara. Dan hari ini saya juga mau berikan satu tips saudara. Kalau saudara merasa saudara juga sangat terbatas di dalam kasih. Sekali lagi firman Tuhan berkata, inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita.
Seringkali kita nggak bisa lewat beberapa ujian di dalam hidup ini karena kita kurang kasih. Karena kasih kita sudah mentok saudara. Kita sudah mengasihi orang lain tapi terus-terusan mungkin kita dimanfaatkan. Kita disakiti, kita dimarahi, kita dianggap remeh. Lama-lama capek saudara. Seringkali kita sering merasa Tuhan aku mau menyerah aja. Tapi sekali lagi hari ini Tuhan berkata kalau hidup itu oleh Dia. Saudara harus tahu kasih itu asalnya dari Tuhan. Hari ini kalau engkau menempatkan prioritas hidupmu adalah oleh Dia. Tuhan aku tidak akan menyerah. Karena Engkau yang akan memampukan aku. Kau akan memampukan aku untuk mengasihi lagi. Untuk memaafkan lagi. Untuk mengampuni lagi. Amin. Seperti lagu yang dikatakan oleh Robert Lea. Your love higher than the heaven. Your love greater than the earth, your love deeper than the ocean. Yes, your love to me, Father God. Saudara kalau tahu rahasia kasih Allah, saudara akan mampu mengasihi dan mengasihi dan mengasihi dan mengasihi. Amin. Amin. Dan yang ketiga saudara, Tuhan mau kita tahu segala sesuatu adalah untuk Dia atau bagi Dia. Saudara, prioritas hidup kita bukan hanya tahu kita dari Dia. Kita belajar bersyukur, belajar introspeksi diri, belajar hidup benar. Kita bukan hanya mengandalkan kekuatannya, tapi kita harus belajar juga untuk hidup bagi Dia. Saya suka sekali Paulus berkata di dalam Roma pasal 14, dia berkata apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk siapa? Dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya, sebab jikalau kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik siapa? Tuhan. Jangan pikir saudara mati perkara selesai. Kita ini mesti mempertanggungjawabkan mati kita kalau belum waktunya loh. Benar gak saudara? Hidup kita pun harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Jadi jangan salah. Seringkali iblis membohongi kita dengan apa? Sudahlah hidup ini susah, akhiri saja hidupmu. Perkara selesai. Haleluya, engkau akan tenang. Bohong saudara. Hidup atau mati kita itu dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun hidup untuk dirinya dan mati untuk dirinya. Kita ini miliknya Tuhan. Sama kalau kita punya anak, saudara. Kenapa seringkali sebagai orang tua kita sering marah anak kita? Karena hidupnya harus dipertanggungjawabkan, benar gak saudara? Seringkali apa kalau mama-mama lagi marah bilang apa? Tahu gak? Dari kecil mama sudah kasih kamu makan minum susu berapa banyak. Kenapa sampai hari ini masih saja begini? Gak memberi pertumbuhan. Ya saudara ya. Gak mau belajar sesuatu. Demikian juga dengan kita. Setiap hidup kita ini Tuhan punya ekspektasi atas hidup kita. Karena itu Paulus berkata kalau kita hidup itu untuk memberi buah. Kalau mati itu keuntungan. Artinya hidup mati kita itu adalah pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Jadi jangan pikir kita hidup sembarangan nanti tinggal sebelum detik terakhir minta ampun. Gak ada yang ceritanya begitu saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Setiap orang harus mempertanggungjawabkan. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat sesuai dengan perbuatannya. Tuhan itu adil. Gak ada yang namanya anugerah murahan saudara. Tuhan memang mengampuni tapi gak murahan. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Karena itu jangan main-main saudara. Dan satu hal yang saya pengen sharing, gimana caranya supaya saudara memastikan hidup saudara untuk Dia. Saya punya tips yang sangat berguna saudara untuk saya. Saya belajar dari Kolose 3 ayat 23 di sana dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Amin. Kalau kita berbuat sesuatu untuk manusia atau untuk dilihat orang, percayalah saudara, saudara akan cepat capek. Saudara akan cepat menyerah.
Gampangnya begini aja ya. Kita mau bikin baik ya, kita mau berusaha, wah kelihatan baik supaya suami sayang. Tapi ternyata suaminya gak lihat saudara ya. Waktu kita berusaha setengah mati dia lagi sibuk, gak lihat. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, akhirnya kecewa. Benar gak saudara? Ya manusia seringkali terbatas. Kadang-kadang bukan maunya dia gak sengaja, dia gak lihat saudara. Atau dia lagi dalam keadaan yang lagi sibuk. Karena itu segala sesuatu lakukan untuk Tuhan, maka saudara tidak akan mudah dikecewakan. Amin. Amin. Nah hari ini saudara saya ingin bagikan, kalau kita mengikuti new priority seperti ini, apa yang akan terjadi? Dan ini membuat saya sangat excited saudara. Waktu kita mulai mengikuti prioritas yang baru dan benar di dalam Tuhan, ada janji Tuhan yang pertama, yaitu Tuhan akan membawa kita keluar dari kutuk masuk ke dalam berkat. Amin. Saudara mau keluar dari kutuk masuk dalam berkat? Amin. Kalau saudara mau, pastikan saudara menghidupi prioritas yang benar. Amin. Oke, kita akan sama-sama baca dalam Ulangan 28 ayat 2. Di sini dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, sekali lagi ayat ini sering kita lewatkan, ya. Yang penting kita baca bawahnya, berkat di ladang, berkat kandungan, berkat di ini adonan, pekerjaan. Wah, kita perhatikan berkat-berkatnya. Tapi kita seringkali melewatkan yang terpenting, saudara. Di sini dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan bukan hanya datang, tapi lewat. Datang dan menjadi bagianmu, katakan bagianku. Berkat akan jadi bagianku kalau apa? Kita mendengarkan suara Tuhan Allah. Kembali lagi poin pertama tadi. Kalau kita mau dengar-dengaran, kalau kita mau bertobat, kita mau hidup kudus, maka berkat akan mengikuti saudara. Amin. Prioritas hidup kita bukan lagi kejar berkat, tapi berkat kejar kita. Amin. Saudara pilih mana? Saudara mau dikejar berkat atau saudara mengejar berkat? Saya tanya. Tentu saja saudara mau dikejar sama berkat, amin. Kalau saudara ngejar berkat, berkat itu bisa melayang. Bisa gak jadi milik saudara. Tapi waktu saudara mengejar Tuhan, saudara mengejar mendengarkan suara Tuhan, saudara mengejar yang lebih penting, prioritas yang terutama tadi, maka datang kepadamu. Berkat itu datang sendiri saudara, gak usah dikejar. Menjadi bagianmu. Karena itu saya rindu setiap kita juga cek kembali. Kalau hari ini apa yang kita doakan berkat gak datang-datang, saya gak menghakimi saudara. Tapi mungkin ada yang salah dengan hidup kita. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran? Apakah saudara sungguh-sungguh mengutamakan Dia? Ini pertanyaannya. Ataukah saudara mulai menduakan Dia dengan berkat yang saudara miliki? Saudara ingini. Itu beda halnya saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengikuti dengar-dengaran, saya percaya janji ini tidak akan kosong. Berkat akan jadi bagianmu. Dan terlebih luar biasa lagi di sana dikatakan apa saudara? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, kita ini hidupnya dalam kutuk. Adam waktu jatuh dalam dosa, ada satu perkataan Tuhan yang berkata, mulai hari ini kau akan bersusah payah. Dengan berpeluh dan bersusah payah kau akan mencari nafkahmu. Kita hidup di bawah itu saudara. Tetapi waktu Kristus Yesus naik ke atas kayu salib, Dia telah menebus kita dari kutuk. Dan ada berkat mulai tercurah. Berkat apa saudara? Hari ini saya ingin bagikan berkat Abraham. Di sana dikatakan di dalam Dia berkat Abraham akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham itu apa? Saya akan beritahu saudara supaya saudara tidak hanya meraba-raba tapi saudara tahu jelas janji Tuhan.
Dalam Kejadian 22 ayat 17 dikatakan, karena engkau telah berbuat demikian, yaitu engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Berkat Tuhan yang pertama, yaitu membuat keturunan kita banyak. Kalau ada di antara kita yang hari ini engkau sedang menantikan mujizat untuk keturunan, imani saudara. Tuhan mau membuat keturunan kita sangat banyak. Berkat Tuhan yang terutama kepada manusia adalah beranak cuculah. Berkat Tuhan atau kuasa Tuhan yang pertama adalah membuat kita beranak cucu. Kalau engkau berbuat demikian, kalau kau mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan, aku akan memberkati keturunanmu. Bahkan ada berkat yang kedua, selain kita diberkati berlimpah-limpah, keturunan kita banyak, keturunanmu itu akan menduduki apa? Kota-kota musuhnya, haleluya. Ini bicara tentang apa saudara? Yaitu Tuhan akan membawa hidup kita di-upgrade, diubah dari kekalahan menuju kepada kemenangan. Kenapa saya rindu bagikan ini? Karena kita sudah masuk di dalam pertengahan tahun saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami selama 6 bulan berlalu tahun 2020. Tetapi di sini ada janji Tuhan buat setiap kita. Yaitu saat kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita keluar dari kutuk kepada berkat Abraham. Dan berkat Abraham selain kita diberkati anak cucu, kita akan menduduki kota-kota musuh. Tahukah saudara kata menduduki di ayat ini? Dalam bahasa aslinya berarti take over. Take over itu berarti apa saudara? Ada dua arti. Yang pertama saudara punya hak untuk mengusir musuh dari hidup saudara. Saudara punya hak untuk menghardik segala sesuatu yang gak mestinya ada di dalam hidup saudara, keluar dari hidup saudara saat ini juga. Dan yang kedua, saudara punya kuasa untuk merebut kembali apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu saya mau ajak setiap kita, di akhir firman hari ini saya mau ajak setiap kita boleh bangkit berdiri saudara. Kalau selama 6 bulan ini tahukah saudara bahwa waktu yang Tuhan berikan di tangan kita adalah waktu yang berharga. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita bisa merebut banyak hal. Tapi mungkin selama ini kita seringkali menyia-nyiakan waktu begitu saja. Yang kedua keluarga saudara. Keluarga adalah satu warisan yang Tuhan berikan buat kita. Bagi kita yang punya anak-anak, anak itu warisan. Bagi kita yang punya keluarga, orang tua yang belum percaya, itu adalah bagian kita. Dan Tuhan menjanjikan kita akan memenangkan mereka. Tapi kalau hari ini keluargamu sedang dicuri oleh iblis, direbut oleh iblis, baik kesehatannya, baik keselamatannya, baik apapun keadaannya. Saya rindu mengajak saudara hari ini. Kita mau klaimkan di dalam berkat Abraham saat kita mau memprioritaskan Tuhan. Kita akan merebut kembali keluarga kita bagi Tuhan. Amin. Kita akan merebut kembali kesehatan mereka. Kita akan rebut kembali waktu-waktu bersama mereka. Amin. Mungkin selama ini saudara kehilangan waktu dengan anak, waktu dengan orang tua. Ada hal-hal mungkin yang terjadi. Tapi kalau saudara mau berbalik dan bertobat, saudara mau memprioritaskan Tuhan, saya percaya Tuhan akan bawa saudara menduduki musuh saudara. Saudara akan merebut kembali apa yang seharusnya jadi milik saudara. Siap? Amin? Amin. Sebelum kita sama-sama berdoa, saya rindu kita naikkan lagu ini. Dimulai dari ref saja, kita akan katakan berlari ke hadirat-Mu. Di sana ada urapan baru. Terima kasih Tuhan. Shikara papa 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 papa. Berlariku ke hadirat-Mu, klaimkan sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Sekali lagi berlari, berlari, berlari ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku,
ada urapan baru, mengakuimu di segala jalanku, dalam hadiratmu ada urapan baru. Kiara la 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 na 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 na. Dalam hadiratmu ada urapan baru Tuhan. Oh, we claim it. Shikara ba 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 ya rama shikata ta 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 ta. Saya ajak setiap saudara, setiap jemaat kau mulai buka suaramu. Pertama-tama mari kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita selidiki hati kita, apakah ada hal-hal yang menyedihkan hatinya. Apakah ada dosa, ketidakkudusan yang membuat Tuhan sedih dan membuat Tuhan tidak bisa memberikan kemenangan berkat di dalam hidup kita sampai hari ini. Jikalau ada saudara, mari bawa ke hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Saat aku mau berbalik kepadamu, Engkau akan menguduskan aku, Engkau akan menyanggupkan aku untuk hidup di dalam kebenaran. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Selidiki hidupmu, selidiki hatimu. Bawa setiap pergumulan, bawa setiap kelemahanmu. Oh, kalau selama ini mungkin engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau tidak mengandalkan Dia. Oh, seringkali engkau mengalami kegagalan hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau berhenti. Aku tidak mau lagi mengandalkan kekuatanku. Aku mau mengandalkan kekuatanmu yang maha dahsyat. Bukan lagi oleh keperkasaan dan kekuatan, tapi oleh Roh-Mu. Oh, mari saudara berdoa, berbalik, bertobat kepada Dia lebih lagi. Shikara baba 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 baba, bawa hati kami. Bawa hati kami kembali ya Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Oh, kami mau masuk. Tuhan, sujud di hadapan-Mu, berhiaskan kekudusan. Kami mau Tuhan kekuasaan-Mu dinyatakan kembali dalam hidup kami. Saat kami mau membuang dosa, saat kami mau membuang segala sesuatu yang tidak berkenan, kami rindu Tuhan Kau sekali lagi memberikan kemenangan dalam hidup kami. Ya Rabba Baba Baba Rabba Shikanananae. Oh, dan yang kedua, saudara, saya ajak setiap kita, mari sama-sama kita klaimkan berkat ini. Kita klaimkan janji Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa saat kita mendengarkan firman-Nya, segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Dan salah satu berkat yang Tuhan janjikan lewat Abraham adalah kita menduduki setiap kota-kota musuh. Kita menduduki, kita mengalahkan setiap bagian-bagian hidup kita yang sudah dicuri, direbut oleh iblis. Dan hal ini tidak ada yang bisa membantu saudara selain saudara sendiri. Karena itu saya ajak setiap kita, saat kau bangkit berdiri di tempatmu, mari klaimkan dengan iman. Tuhan, hari ini aku mau menerima kuasa kemenangan. Aku mau menerima kuasa untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan di dalam hadirat-Mu. Aku minta kekuatan yang baru. Tuhan, aku mau rebut kembali. Oh, rebut kembali setiap keluargaku. Oh, yang selama ini direbut oleh iblis. Aku mau rebut kembali setiap hubunganku. Oh, dengan teman-temanku, dengan orang-orang di dalam pekerjaanku. Aku mau rebut kembali hubungan dengan anakku, hubungan dengan orang tuaku. Tuhan, aku mau rebut kembali keselamatan orang tuaku. Aku mau rebut kembali, Tuhan, setiap kesehatan yang dicuri oleh iblis. Aku mau rebut kembali setiap pekerjaan, setiap berkat materi, oh, yang sudah diambil oleh iblis. Tuhan, karena keteledoranku, karena kelalaianku, hari ini saat aku bertobat, Tuhan, Engkau akan mengembalikan segalanya. Tuhan, saat aku mau mendengarkan firman-Mu, maka segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianku. Haleluya. Haleluya. Shikara baba 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 she. Ora masyakanana. Mari jemaat buka kedua tanganmu, kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau mengembalikan segala syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau kembalikan kemuliaan, kekudusan nama-Mu di atas hidup kami.
Tuhan ampuni segala dosa kami. Jikalau ada di antara kami umat-Mu yang berdosa kepadamu, ampuni kami. Berikan kekuatan kami pagi hari ini Tuhan untuk sungguh-sungguh menang atas segala kelemahan pergumulan kami. Dan sekali lagi Tuhan, biarkan kekuatan Roh-Mu yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga kami tidak lagi berjalan dengan kekuatan kami yang terbatas. Tapi mulai hari ini kami mau klaimkan bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Tetapi oleh Roh-Mu yang membawa kami menang ya Tuhan atas segala pergumulan kami. Tuhan, dan yang terakhir kami mau klaimkan bahwa hidup kami ini milik-Mu. Tuhan, kami mau hidup untuk Engkau. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk menyatakan kemenangan-Mu. Pakai hidup kami untuk merebut kembali Tuhan, oh segala ya Tuhan kemuliaan-Mu di dalam keluarga kami. Oh Tuhan, bahkan berkat yang sudah Engkau sediakan lewat hidup kami buat orang lain. Pakai kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di dalam Tuhan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dan kasih-Mu yang lebih tinggi dari langit, yang lebih dalam dari lautan. Tuhan, Kau akan mampukan kami Tuhan untuk menanggung segala perkara di dalam Engkau, bahkan untuk menang dan lebih dari umat pemenang. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya rindu firman ini bukan hanya saudara dengar, tapi saudara sungguh-sungguh imani, saudara hidupi. Maka saya percaya segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Halo saudara, di tengah-tengah keadaan dunia dan bangsa kita yang sedang tergoncang oleh adanya wabah virus corona, inilah saatnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan untuk bangkit berdoa buat bangsa ini, buat seluruh dunia, jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Karena itu Gereja Exodus membuka satu kesempatan persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, dan kami akan membagikan link lewat setiap ketua-ketua sel group yang ada. Jadi bagi setiap jemaat yang rindu, bahkan teman-teman saudara yang membutuhkan doa-doa untuk menguatkan jiwa roh mereka di tengah-tengah situasi ini, mari kita semua bersama-sama berdoa lewat persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap pengorbanan dan kasih Kristus di dalam hidup kita. Tetapi dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, tentu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti dalam firman-Nya, dalam Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka Ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan penuh dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gerejanya, dapat melalui transfer ke rekening BCA kami. Oh,